Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Apakah kalian pernah mengunjungi museum? Di museum terdapat banyak benda-benda peninggalan sejarah. Video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah dapat didefinisikan sebagai seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Informasi yang diperoleh dari sumber sejarah adalah keterangan apa yang terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer disebut juga sumber utama atau sumber asli. Sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari orang yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Dengan kata lain, sumber sekunder ialah sumber yang keterangannya diberikan oleh orang lain. Keterangan yang disampaikan bisa berbentuk lisan maupun tulisan seperti buku. Contoh sumber sekunder tertulis adalah surat kabar sumber yang ditulis oleh sejarawan berdasarkan sumber primer atau sumber yang bukan merupakan kesaksian langsung pada periode sejarah yang diteliti oleh sejarawan. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu dan kertas. Sumber tertulis dengan menggunakan batu disebut prasasti. Prasasti ini banyak ditemukan di Indonesia, terutama peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sumber tertulis yang menggunakan media kertas lebih banyak dan lebih lengkap jika dibandingkan media batu. Contohnya misalnya naskah, buku, dokumenter tertulis, arsip, internet, dan koran. Yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya, seorang anggota veteran yang pernah berjuang dalam serangan umum 1 Maret, dia menceritakan kembali peristiwa yang dia alami kepada orang lain. Yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Contohnya, peralatan-peralatan penunjang kegiatan manusia, senjata, fosil, foto, dan bangunan-bangunan bersejarah. Setelah menyimak materi mengenai sumber-sumber sejarah, bisakah kalian memberikan contoh dari sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda? Tolong tuliskan di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian lebih bisa memahami mengenai sifat dan bentuk sumber sejarah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.